selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan duduk. Boleh saya minta berkasnya? Oke. Selamat siang. Kita langsung saja memulai wawancara ini. Silakan perkenalkan diri Anda secara lengkap, termasuk latar belakang pendidikan dan juga pengalaman profesional Anda. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fidauzia, lulusan dari D4 Akuntansi Manajemen dari Politeknik Negeri Malang. Dan selama masuk kuliah, saya aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang membantu saya mengembangkan kompetensi komunikasi, kepemimpinan, dan juga kerja sama tim. Saya juga memiliki pengalaman magang di kantor akuntansi publik, di mana saya terlibat dalam proses audit dasar dan penyusunan kertas kerja. Dan saya juga memiliki pengalaman kerja sebagai finance staff di perusahaan distribusi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam peran tersebut, saya menangani pencatatan transaksi harian, rekonsiliasi bank, penyusunan laporan arus kas, verifikasi dokumen pembayaran, dan pendukung proses monthly closing. Nah, saya pribadi adalah pribadi yang teliti, tanggung jawab, dan selalu mengedepankan ketepatan data. Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam perusahaan yang memiliki sistem kerja lebih matang dan profesional, sehingga saya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada perusahaan ini. Oke, baik. Misalkan dari CV yang Anda berikan, di mana Anda telah memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Lalu, kira-kira apa alasan Anda untuk mencari pekerjaan baru? Alasan utama saya mencari kesempatan kerja baru adalah karena saya ingin berkembang di lingkungan yang memiliki sistem kerja yang lebih profesional. Saya ingin memperdalam kemampuan teknis dan analitis saya, khususnya di bidang akuntansi dan juga audit, agar saya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, selain itu, saya juga ingin mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan menantang, agar kompetensi saya itu dapat terus meningkat dan juga selaras dengan tujuan karir jangka panjang saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Lalu, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Dari informasi yang saya pelajari, saya memahami bahwa perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan yang berkembang pesat di sektor finansial dan juga memiliki reputasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan serta tata kelola operasional. Saya juga melihat bahwa perusahaan ini terus mendorong digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi. Nah, hal tersebut yang menjadi nilai tambah bagi saya karena saya ingin berada di lingkungan yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Lalu, bolehkah saya tahu apa kelebihan dan kekurangan Anda terkait pekerjaan yang akan Anda ambil ini? Kelebihan saya adalah saya orang yang teliti dan juga mampu menganalisis data serta konsistensi dalam memastikan setiap data dan dokumen yang tercatat dengan benar. Saya juga terbiasa bekerja secara struktur, mampu menjaga akurasi meskipun menghadapi banyak tugas dan memiliki komunikasi yang baik berkat pengalaman organisasi saya. Nah, sementara untuk kekurangan saya cenderung terlalu fokus pada hal-hal kecil sehingga kadang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Namun, saya terus mengatasi kekurangan saya dengan membuat batas waktu pribadi dan menggunakan prioritas kerja agar pekerjaan saya selesai tanpa mengurangi efisiensi dari pekerjaan tersebut. Lalu, dapatkah Anda menjelaskan pengalaman Anda yang paling relevan dengan posisi yang Anda ambil saat ini? Pengalaman saya yang paling relevan dengan posisi ini adalah saat saya bekerja dan juga pada saat saya magang di kantor akuntan publik, di mana saat itu saya terlibat dalam proses audit dasar, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan kertas kerja. Pengalaman tersebut mengembangkan kemampuan saya dalam analisis data, ketelitian, dan kepatuhan terhadap prosedur. Nah, selain itu, pengalaman organisasi saya selama kuliah juga melatih saya dalam manajemen waktu, koordinasi tim, dan juga komunikasi. Kombinasi pengalaman teknis dan soft skill tersebut menurut saya sesuai dengan kebutuhan posisi yang saya lamar saat ini. Kemudian, dalam bidang finance, terdapat berbagai proses yang memiliki tingkat urgensi yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana saudara dapat mengatur prioritas kerja ketika menghadapi banyak tugas sekaligus? Ketika menghadapi banyak tugas sekaligus, saya biasanya mengatur prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap proses bisnis saya. Dan saya memetakan pekerjaan mana yang memiliki batas waktu yang paling dekat atau berkaitan langsung dengan laporan keuangan bulanan. Lalu saya menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, saya juga membagi tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Selain itu, saya selalu menjaga komunikasi dengan atasan atau tim untuk memastikan prioritas saya ini selaras dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dengan cara ini saya bisa bekerja lebih terstruktur dan tetap menjaga kualitas hasil kerja. Baik, jawaban saudara sudah cukup memuaskan. Lalu saya memiliki pertanyaan terakhir. Bagaimana ketika saudara bekerja di bawah tekanan atau pada periode akhir bulan? Saya terbiasa bekerja di bawah tekanan, terutama pada periode penutupan akhir bulan, karena yang bekerja finance memang menuntut ketepatan waktu. Nah, untuk mengatasinya, saya biasanya menyusun prioritas kerja yang jelas,
menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sejak awal dan menggunakan checklist agar tidak ada proses yang terlewat. Nah, saya juga memastikan komunikasi dengan tim berjalan dengan baik untuk menghindari miskomunikasi untuk keterlambatan data. Nah, dengan cara tersebut saya tetap bisa menjaga fokus, akurasi, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang ditentukan. Oke, baik. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Untuk saudara, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Saya izin bertanya. Semisal saya bergabung dengan perusahaan ini, bagaimana proses adaptasi atau orientasi kerja yang akan saya jalani nantinya? Nah, tentu saja Anda akan mengikuti masa orientasi yang berlangsung kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Nah, pada tahap awal itu, Anda akan diperkenalkan pada alur kerja Departemen SOP. Kemudian serta sistem yang akan digunakan. Nah, selanjutnya Anda akan menjalani pendampingan langsung oleh tim finance untuk memahami pola kerja harian, dan kami memastikan setiap karyawan baru akan memiliki pemahaman yang solid sebelum memegang tanggung jawab secara mandiri. Baik, izin bertanya kembali, Ibu. Bagaimana struktur organisasi di Departemen Finance ini, khususnya untuk alur pelaporan pada posisi ini? Nah, baik, untuk struktur organisasi di Departemen Finance sendiri dipimpin oleh Financial Manager yang dibantu oleh Supervisor Finance. Nah, di bawahnya terdapat beberapa finance staff dan tim accounting. Jika Anda bergabung, Anda dapat melapor langsung kepada Supervisor Finance untuk laporan harian dan mingguan. Nah, untuk laporan bulanan atau laporan yang bersifat strategis, hasilnya akan direview terlebih dahulu oleh Financial Manager sebelum disampaikan kepada manajemen. Nah, struktur ini dibuat agar setiap proses dapat dipantau dengan jelas dan berjalan secara efektif. Bagaimana kepada saudara? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, dari saya sudah cukup, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin cukup sekian wawancara pada siang hari ini. Terkait informasi lebih lanjutnya, nanti saya akan informasikan pada email yang telah Anda lampirkan. Baik, Ibu, saya menunggu kabar baiknya. Besar harapan saya untuk dapat bergabung pada perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih telah menghadiri sesi wawancara pada siang hari ini. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.